Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Rikarita Arjaimun dengan NIM 20.03.03.0018, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam sebuah buku yang sudah saya review. Ini merupakan buku mata kuliah metode penelitian sosial dan ini buku ke-8. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat judulnya. Yang pertama, metodologi aktivitas kompleks. Aktivitas kompleks dan sistem sosioteknik. Aktivitas sebagai pekerjaan dan tindakan manusia yang bermakna sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, tidak seperti yang terakhir, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti halnya para aktor yang terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagian besar output kotor sebagai hasil dari aktivitas manusia dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek, di biro perencanaan, di badan dan entitas negara bagian regional dan kota, dan di perusahaan transnasional dan anak perusahaannya, serta dalam berbagai asosiasi dan pengelompokan semua entitas dan operasi di atas bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem, dan peralatan yang terkait dengannya. Semua entitas dan operasi ini mengikat beberapa gagasan mendasar. Oke, kemudian kita lihat bagian pertamanya di sini. Pokok dari studi yang sekarang didefinisikan, topik ini rumit dan mencakup pasangan berinteraksi dan saling berhubungan secara kompleks, kegiatan dan sistem organisasi dan teknis. CA adalah subjek utama dan OTC dimediasi, bertindak dalam peran dari subjek CA dan itu merupakan subjeknya. Definisi manajemen dan organisasi sebagai kasus-kasus khusus, kegiatan kompleks diperkenalkan dan dipertimbangkan. Manajemen adalah kegiatan kompleks yang memastikan efek dari subjek manajemen atau subjek dari CA ini pada sistem pengelolaan atau entitas manajemen yang dirancang untuk memastikan perilakunya yang mengarah pada pencapaian tujuan dan entitas manajemen. Sedangkan organisasi adalah kegiatan yang kompleks dengan tujuan menciptakan keteraturan internal, kokotan interaksi antara unsur-unsur yang lebih atau kurang dibedakan dan otonom dari subjek kegiatan ini, termasuk melalui pembentukan dan pemeliharaan hubungan antar elemen dengan karakteristik yang diberikan. Kemudian relevansi penelitian dalam penanganan CA dan STS atau sistem sosio-teknis diilustrasikan oleh 4 indikator penting berikut ini, yaitu yang pertama, pendekatan yang sudah ada dan hasil dari metodologi modern dan teori aktivitas secara psikologis tidak memungkinkan untuk menggambarkan kegiatan berbagai OTC kompleks modern dengan cara yang seragam yang diperlukan untuk mengembangkan formalisme yang memadai yang mencerminkan antara lain sifat hierarki kompleks dari tujuan dan hasil CA. Yang kedua, keberadaan sejumlah besar metode dan pendekatan maju dalam berbagai bidang pengetahuan tidak memberikan pandangan holistik tentang pengelolaan atas keluarga CA dan ST. Tidak ada alat formal universal untuk membenarkan optimalisasi keputusan yang diusulkan atau diadopsi. Yang ketiga, kecenderungan dalam beberapa dekade terakhir untuk mengurangi peran ikatan organisasi, struktur organisasi, manifestasi minat pada sistem yang sangat berbeda dengan struktur yang lemah atau sama sekali tidak kaku, yaitu struktur sistem yang kabur atau menghilang, tetapi sistem terus berfungsi. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur dari para malaikat melaksanakan jenis kegiatan yang terkoordinasi dengan hubungan yang lebih lemah di antara mereka. Kemudian yang keempat, ledakan pertumbuhan dalam volume data dan kemampuan untuk mengumpulkan dan memproses. Mereka telah menciptakan tantangan baru untuk ilmu dasar klasik
yang dengan cara baru menimbulkan masalah mengorganisir interaksi kecerdasan alam dengan buatan masalah kerja gabungan manusia dan mesin. Kemudian bagian kedua, konsep-konsep kegiatan dasar dan kompleks ditetapkan, fitur-fitur luas sistem aktivitas yang kompleks dirumuskan, yaitu fitur-fitur yang menjadi karakteristik untuk CA dan di cabang aktivitas manusia. Secara dasar diusulkan untuk menyebutkan sebuah kegiatan yang tujuan, teknologi, dan hasilnya tidak memiliki struktur internal atau pengenalan struktur seperti itu, tidak memberikan tambahan pengetahuan dan data. Karakteristik dari kegiatan dasar adalah yang pertama, teknologi tidak merubah selama kegiatan. Kegiatan itu sendiri didefinisikan dengan jelas bagi kerangka kerja pengamat, misalnya peneliti, subjek kegiatan, konsumen hasilnya. Yang kedua, subjek kegiatan itu unik dan bervariasi dalam prosesnya menurut teknologi yang sebenarnya merupakan tujuan kegiatan, tetapi tidak mengubah tempat dan perannya dalam konteks persyaratan untuk subjek tidak berubah. Yang ketiga, wujud yang melaksanakan kegiatan itu unik dan didefinisikan dengan jelas serta terbatas dan juga tidak berubah dalam proses melaksanakan kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak bersifat dasar didefinisikan sebagai kegiatan yang kompleks. Aktivitas kompleks memiliki struktur internal yang tidak sepele, beragam dan mengubah pokok bahasan, teknologi, peran subjek dalam konteks sasarannya. Karakteristik dan sifat sistem umum CA secara singkat dipertimbangkan. Yang pertama, struktur logis dan kausal dari CA. Yang kedua, siklus kehidupan sebagai faktor penting perwujudan CA. Yang ketiga, hubungan unsur-unsur khas dan rakyatnya. Yang keempat, unsur CA dalam proses dan desain. Yang kelima, ketidakpastian CA. Dan yang terakhir, generasi dan keberadaan CA dalam elemen yang lain. Bagian ketiga, klasifikasi jenis kegiatan yang rumit dan unsur-unsurnya untuk seluruh sistem diperkenalkan. Generasi unsur-unsur baru CA atau lautan baru. 4 kelas dibedakan. Yang pertama, analisis properti dan fitur-fitur dari setiap kelas dilakukan. Ada namanya aktivitas rutin. Sifat luas sistem laut dan model struktural mereka mengikuti determinisme teknologi. Pertama, dalam struktur logis, semua subtarget adalah wajib untuk prestasi. Dari properti ini mengikuti kedua, terdiri dari fakta bahwa dalam struktur kausal, semua kondisi untuk mencapai tujuan yang kombinasi dari beberapa tujuan paralel adalah konjungtif. Juga dari properti pertama mengikuti properti ketiga, dalam model kegiatan regular kausal hanya ada awal dan terminal acara, tidak ada peristiwa menengah, peristiwa ketidakpastian yang bagaimanapun selalu terjadi digambarkan di luar model kausal. Permintaan adalah penentu hal. Ini mencerminkan struktur logis, ketidakpastian dapat diukur. Yang berikut aktivitas replikasi. Sifat penting di seluruh sistem laut replikatif, sifat-sifat model struktural mereka adalah berikut. Yang pertama, dalam struktur logis, hanya sebagian dari tujuan adalah wajib untuk prestasi. Yang kedua, struktur kausal berisi beberapa peristiwa yang tidak jelas dan rantai yang sesuai mengikuti mereka. Yang ketiga, semua laut hilir dapat bersifat teratur atau replikatif. Ketidakpastian permintaan adalah ketidakpastian utama. Laut tiruan selain dari ketidakpastian dasarnya juga dicirikan oleh ketidakpastian yang terukur, sama dengan ketidakpastian dari situasi tidak biasa yang disebabkan oleh ketidakpastian yang terukur ini. Keduanya dapat diselesaikan pada tingkat laut di mana mereka berasal dan ditingkatkan ke tingkat laut yang lebih tinggi. Dalam kasus aktivitas replikasi yang pasif, ketidakpastian subjek seperti dalam hal aktivitas regular dibatasi pada pilihan binar, apakah akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Dalam kasus aktivitas replikatif aktif, variasi pilihan subjek sangat tinggi dan memiliki dampak yang sangat signifikan pada hasilnya. Hal ini tidak memungkinkan konsumen hasil laut yang lebih tinggi untuk memastikan hasil kegiatan itu untuk memeriksa integritas tindakan si korban. Aktivitas kreatif. Properti model struktural dari laut kreatif hampir bertepatan dengan sifat laut replikatif. Properti utama CA kreatif adalah bahwa ketidakpastian dasar adalah benar dan disebabkan atau tidak selalu dibagi oleh komposisi ketidakpastian lingkungan, teknologi, dan subjek eksternal. Teori yang tidak diketahui teknologi diungkapkan di hadapan struktur laut kreatif dari laut tertentu, mencerminkan penciptaan dari sebuah teknologi teori yang tidak diketahui. Untuk menyusun ketidakpastian dasar, sebuah sistem usul benar diusulkan. Sama halnya dengan aktivitas replikasi aktif, produksi konsumen subjek laut yang lebih tinggi tidak dapat dengan pasti memverifikasi hasil dari aktivitas kreatif, ketidakjujuran atau tiruan dari kegiatan di bagian subjek CA kreatif, dan realisasi ketidakpastian dasar dari CA. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang begitu jelas dan mungkin terlalu cepat. Atas perhatian dan kesempatan nontonnya saya ucapkan terima kasih. Selamat.